Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kembali berkolaborasi dengan Bapak Reksi dan Ibu Ratih dalam tugas demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Reksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Reksi hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, Pak. Hari ini saya datang ke sini, Bapak mengundang saya di mana ini Pak letaknya Pak? Labirin Pak ya? Iya, labirin Bu. Wow, Masya Allah, luar biasa pemandangannya, membuat kita enjoy dan bisa ngobrol santai hari ini Pak ya. Hari ini terjadwal Bapak melakukan coaching dengan Ibu Ratih Pak ya? Iya betul. Apakah dari penjadwalan ini sudah ditentukan Bapak sendiri atau bersama Ibu Ratih Pak? Sudah bersama dengan Ibu Ratih, katanya Ibu Ratih bisanya pada hari ini Bu. Oke, baik. Dan kalau begitu saya ingin bertanya, bagaimana persiapan Bapak dalam melakukan coaching hari ini Pak? Yang saya lakukan dalam proses coaching pada hari ini Bu, yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, yang ketiga kehadiran penuh. Oke, baik. Kemudian dari persiapan-persiapan yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa Pak dari coaching ini yang mau Bapak kembangkan khususnya? Yang ingin saya kembangkan di penerapan coaching ini Bu, yang pertama itu memberi pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke, baik. Dua Pak ya, dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Mudah-mudahan kompetensi yang Bapak ingin berikan itu bisa keluar nanti Pak ya saat sesi coaching. Dan dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang lebih Bapak fokuskan lagi? Yang saya lebih ingin fokuskan yang kehadiran penuh kayaknya Bu. Kehadiran penuh Pak ya. Dari kompetensi yang sudah dimiliki, indikator apa Pak yang akan Bapak kembangkan, kemudian tujuannya dan harapan yang ingin Bapak lakukan? Untuk proses coaching ini Bu, dengan Ibu Ratih nanti harapan saya prosesnya berjalan dengan baik dan Ibu Ratih sebagai coach dapat menemukan permasalahan atau solusinya sendiri Bu, apa yang ingin diselesaikan dari Ibu Ratih itu sendiri. Oke, luar biasa Pak ya. Baiklah Pak, dari tujuan dan harapan yang sudah Bapak sampaikan, kemudian sambil menunggu Bu Ratih datang, saya mohon izin Pak ya untuk tetap berada di sini untuk mengamati kegiatan yang Bapak lakukan dengan Ibu Ratih atau coaching hari ini Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silahkan Bu Ratih. Ya, maaf nih terlambat ya tadi. Silahkan sesi untuk coaching untuk Bapak Resi dan Ibu Ratih. Makasih Bu. Ya, mohon izin Bu ya berada di sini Bu. Iya, silakan. Selamat datang Bu Ratih. Dalam proses coaching ini tidak apa-apa Ibu Ratih, tepat waktu aja pada saat datang pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan Bu Ratih, kabar Bu Ratih pada hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik, Reksi. Alhamdulillah Reksi baik. sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ratih, maksud datang ke sini tadi ada yang diceritakan ya Bu Ratih, menghubungi saya pada saat saya di jalan tadi, ada telepon dari Bu Ratih katanya ini ada yang ingin dibicarakan. Iya betul Pak, saya tuh pengen curhat, pengen sharing gitu sama Bapak. Mungkin nanti saya bisa menemukan solusi gitu dari Bapak. Iya Bu. Tentang apa nih Bu, ada yang ingin dibicarakan? Iya tentang pembelajaran di sekolah Pak, terutama ya di kelas gitu. Di kelas. Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini Bu? Iya Pak, tentang permasalahan terutama di sekolah Pak, terutama di kelas saya ya Pak. Jadi loh Pak, tentang kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak. Karena pendidikan anak di rumah ini berpengaruh sama di sekolah gitu loh Pak, pada saat pembelajaran. Jadi anak saya ini salah satu murid saya di kelas ini Pak, sering bahkan tidak pernah mengerjakan PR. Jadi saya tuh bingung kan, kalau menurut saya kasih tugas di rumah itu supaya anak ini bisa mengulang kembali pembelajarannya. Mungkin dia malu bertanya dengan saya sehingga membuat dia tidak paham atau tidak fokus, malu dengan saya atau takut gitu kan, saya nggak tahu, kalau tidak dicari tahu kan Pak. Jadi saya kasih PR. Jadi dari PR atau tugas rumah itu saya bisa menilai kemampuan siswa.
apa siswa ini tadi benar-benar mengerti pembelajaran yang saya sampaikan, begitu loh Pak. Jadi anak ini Pak tidak pernah mengerjakan tugas rumah, begitu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya, berarti peran orang tua yang kurang peduli terhadap anak ya Bu, yang Iya, mana betul. pekerjaan di rumahnya tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan pada saat pengumpulan di ibu ya Bu. Iya, betul Pak. Oh itu. Kita di sini waktunya tidak panjang Bu. Yang ingin ibu dapatkan dari percakapan ini apa Bu? Saya ingin mendapatkan solusi atau ide bagaimana supaya orang tua itu pada saat anak pulang sekolah itu cari tahu apa sih yang hari ini dipelajari gitu. Saya pengennya kayak gitu sih harapan saya. Oh, harapan ibu seperti itu. Untuk solusinya nih yang ingin ibu dapatkan, itu seperti apa Bu? Solusi yang ibu ingin dapatkan pada hari ini tuh Bu? Solusinya mungkin saya lebih aktif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya supaya kita sama-sama saling mendidik. Jadi saya mendidik di sekolah, beliau orang tuanya juga mendidik di rumah. Begitu Pak. Oh begitu, berarti ada antara peran orang tua dan peran guru sangat penting ya Bu? Iya betul. Untuk murid ibu di sekolah yang ibu katakan murid itu tidak mengerjakan PR, itu kalau dianggap level itu kena level berapa Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya Pak ya. Ya. Mungkin karena tidak semuanya anak ini yang tidak mengerjakan PR, mungkin hanya 1 atau 2 orang, mungkin 1 orang ini aja Pak yang alasannya tuh memang dia tidak mengerjakan. Jadi levelnya masih 7 aja. Level Berarti 7. tidak semuanya. Oh iya. Kalau ingin ibu tingkatkan levelnya ke yang lebih tinggi, ibu ingin ke level berapa murid ibu tadi Bu? Pengennya sih Pak level 10 supaya semuanya itu mengerjakan dan mengumpulkan, kalaunya semuanya tuh nilainya bagus gitu Pak. Iya, berarti ibu ingin mengarahkan ke level 10. Yang ibu ingin lakukan mengarahkan ke level 10 itu apa yang ibu lakukan Bu? Mungkin dengan membuat media pembelajaran atau dengan menampilkan gambar-gambar atau video pembelajaran gitu Pak. Jadi anak-anak yang kurang antusias untuk mengerjakan PR, jadi pada saat belum ditanya orang tuanya itu dia sudah menceritakan, karena dengan melihat video atau media pembelajaran yang menarik mungkin akan menambah motivasinya untuk belajar dan menambah kesan senang gitu loh Bu. Jadi dia pulang ke rumah menceritakan kepada orang tuanya, otomatis orang tuanya ini mendengarkan apa sih, oh kayaknya seru nih gitu. Oh iya, berarti dengan menggunakan media pembelajaran ya Bu? Iya. Ini kita sudah berada di ujung sesi nih Bu, tidak terasa waktu sudah menunjukkan sore. Kita lihat pemandangannya sudah mulai agak gelap nih Bu. Iya betul Pak. Iya. Kalau dari percakapan yang kita lakukan ini Bu, apa sih yang ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Alhamdulillah ya Pak, dengan tadi berbincang-bincang, konsultasi sama Bapak, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak. Iya, berarti ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ibu sendiri ya Bu? Iya. Iya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Bu Ratih. Nanti pada saat Ibu Ratih ada permasalahan, ada masalah atau ada yang lain sebagainya yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, silakan hubungi saya lagi Bu. Saya siap membantu kapan saja dan di mana saja yang Ibu diperlukan Bu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Lain kali nanti kalau ada masalah lagi bisa saya calling-calling ya Pak. Iya Bu. Oke, saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari sesi coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Ratih tadi Pak ya, saya menggarisi beberapa hal di sini, yaitu permasalahannya adalah kurang peduli Pak ya, kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak, betul Pak ya. Dan seperti contohnya tidak mengerjakan PR, kemudian peran orang tua di sini juga tidak dilakukan ya Pak ya. Dan saya juga melihat dari hasil coaching tadi masih berada di level 7, kemudian mau ditingkatkan ke level 10 Pak ya.
Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Reksi, apa perasaan Bapak Reksi setelah melakukan sesi coaching ini, Pak? Untuk perasaan saya pada saat proses coaching ini, saya senang Bu, karena Ibu Rati sudah menemukan solusi dari permasalahan sendiri, yang mana solusi itu datang dari Ibu Rati sendiri Bu. Kemudian dari sesi coaching tersebut, kalau Bapak menangkap solusi apa Pak yang telah dilakukan oleh Bu Rati terkait permasalahannya? Solusi yang dilakukan Ibu Rati tadi, pada saat itu Ibu Rati bercerita tentang menggunakan media pembelajaran dengan cara menonton video YouTube, yang mana video itu dia dapat menceritakan tentang apa yang dia dapat di pembelajaran di sekolah dengan orang tuanya Bu, dan membuat media pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Kemudian saya juga menggarisbawahi 3 hal di sini Pak. Dari 3 kompetensi yang Bapak ingin tampakkan, saya terlihat jelas Pak. Yang pertama, pada saat Ibu Rati lagi berbicara, Bapak fokus, kemudian Bapak juga mendengarkan dengan maksimal, saya melihat, dan sesi coaching ini juga berjalan dengan santai. Ibu Rati juga terlihat enjoy berbicara dengan Bapak, saya melihat juga beliau merasa nyaman, seperti itu Pak ya. Kemudian hal terpentingnya adalah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari Ibu Rati sendiri memberikan jawaban juga sangat luar biasa dan maksimal. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, apakah dari sesi coaching ini indikator dan tujuannya sudah tercapai, Pak? Kalau untuk indikator dan tujuannya sudah tercapai secara maksimal, yang mana Ibu Rati dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bu. Dan masalahnya itu terselesaikan dengan baik dengan mencari jawaban dari Ibu Rati sendiri. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi, memberikan aplaus untuk Bapak, karena saya menilai dari sesi coaching ini sudah berjalan sangat maksimal. Terima kasih banyak Bapak Reksi. Semoga lain waktu bisa berbincang-bincang, bisa bertemu di lain waktu Pak ya. Terima kasih sudah mengundang saya, dan mungkin karena cuacanya juga sudah sangat sore Pak ya. Salam untuk keluarga Bapak Reksi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil coaching yang sudah kami lakukan, kolaborasi dari Bapak Reksi dan juga Ibu Rati. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 10. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kurangnya adalah milik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Pak Reksi. Iya, terima kasih Bu. Tadi saya muter-muter Bu cari tempatnya, nggak ketemu. Pak Reksi baru pertama kali kesini ya Pak Reksi ya? Iya Bu, baru pertama. Gimana? Gimana Pak Reksi? View-nya bagus ya Pak Reksi ya? Iya bagus Bu, ada pepohonan, sungai-sungai kecil. Iya. Bagus Ibu cari tempatnya di sini. Iya, karena saya ingin ngobrol santai dengan Pak Reksi. Iya. Bagaimana Bu Elsie kabar pada hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Pak. Bagaimana Pak Reksi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya, dan baik juga kabar saya Bu. Hari ini saya dengar Ibu Elsie akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya Pak, saya akan melaksanakan proses coaching dengan Bapak Indra Pak. Hari ini terjadwal. Oh iya Bu, alhamdulillah. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian proses coaching Bu. Oke, baik. Nih, ada beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Saya bertanya boleh tidak Bu? Boleh, silahkan Pak ya. Iya. Pada saat Ibu Elsie melakukan proses coaching, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Nah, kalau ditanya kompetensi apa, saya ingin mengembangkan 3 Pak. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan mendengarkan secara aktif Pak Reksi. Oh iya Bu, berarti Ibu yang ingin dikembangkan ada 3 kompetensi ya Bu? Iya, betul Pak. Yang pertama kehadiran penuh, Betul. yang kedua pertanyaan berbobot, Betul. dan mendengarkan secara aktif. Iya Pak Reksi. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nih Bu,
yang mana akan Ibu fokuskan ke depannya nih? Sebenarnya kalau ditanya apa yang ingin difokuskan, mungkin ketiga-tiganya Pak ya, tetapi yang utama saat ini adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga perhatian penuh Pak. Oh, berarti yang Ibu ingin fokuskan memberikan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh ya Bu? Betul Pak Rek. Oh iya Bu. Baik Bu, dalam Ibu melaksanakan proses coaching ini, nanti dipersilahkan untuk melaksanakan proses coachingnya dengan baik. Dan setelah nanti proses coaching selesai, kita dapat berbincang lagi ya Bu sebentar. Siap Pak Rek. Iya, silahkan Ibu Elsie melakukan proses coachingnya. Saya akan amati dan saya akan nilai. Iya, terima kasih Pak Reksi. Baik Bu Elsie, kira-kira nih apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu hasilkan ke depan? Kalau indikator keberhasilan Pak ya, saya berharap nanti coach khususnya Bapak Indra mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh iya Bu Elsie, berarti Koci menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang hadapi ya Bu? Iya betul Pak. Iya. Ya sambil menunggu Pak Indra datang, kayaknya tadi sedikit terlambat juga Pak ya, karena istri beliau melahirkan katanya Pak. Jadi mungkin butuh beberapa waktu nih Pak. Iya. Kita tunggu sebentar, mungkin sebentar lagi Pak ya. Iya. Saya melihat di sana lumayan bagus Pak ya, tempatnya santai buat ngobrol. Saya berharap Pak Indra bisa enjoy, bisa mampu mengutarakan perasaan atau permasalahan dengan nyaman. Kenapa saya memilih tempat seperti ini, lebih sejuk juga Pak Reksi. Iya Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat siang Pak Indra. Iya, selamat siang. Maaf nih Bapak Ibu, saya terlambat. Ya Pak, kami santai Pak. Selamat ya Pak Indra ya atas kelahiran Ya, terima kasih, putri Pak. tercinta, semoga menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Pak Indra, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak menurut Bapak kita janjian di tempat ini supaya lebih santai Pak ya, Bapak bisa ngobrol juga dengan rileks tentunya. Ya menurut saya sih tempat ini bagus ya Bu. Mhm. Relax. Jadi sepertinya ketika datang ke sini punya masalah semacam terobati seperti itu. Iya. Baik Pak Indra, apa yang akan kita obrolkan hari ini? Iya Bu, jadi saya itu sebenarnya bingung ya mau cerita ke siapa, tapi saya itu jadi teringat sama Ibu. Nah jadi saya di sini ingin mencurahkan hati saya sebenarnya kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya itu ada punya permasalahan. Saya ini kan seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Iya. Nah, ketika saya mengajar itu, ada satu murid saya, sebelum pembelajaran dimulai, itu kan biasanya di kelas itu kita membaca secara bersama-sama siswa, yaitu surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Nah, namun di kelas itu, ada satu siswa saya yang dia itu cuman diam saja, artinya dia itu tidak mau mengeluarkan suaranya Bu. Nah makanya di sini saya bingung dan saya ingin mengobrol dengan Ibu di tempat ini, siapa tahu nanti ada solusi yang bisa saya ambil sendiri Bu untuk itu. Oke, baik. Apa kira-kira yang Pak Indra harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, jadi harapan saya itu Bu, ya tentu saja saya ingin ada solusi dari permasalahan ini. Karena kalau saya itu berpikir sendiri, kadang saya itu merasa buntu Bu. Iya, betul. Tidak menemukan solusi. Nah maka dengan adanya obrolan ini, harapan saya ya masalah saya ini dapat teratasi dengan baik. Baik, semoga nanti ada titik terang ya Pak Indra ya, permasalahan yang saat ini sedang Bapak Indra hadapi. Kalau begitu, bolehkah Pak Indra menceritakan dulu nih bagaimana cerita yang sesungguhnya Bapak Indra alami di lapangan? Iya, jadi begini Bu, ketika saya mengajar di kelas 5, jadi seperti biasa di
mata pelajaran pendidikan agama Islam itu, sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama siswa itu membaca surah-surah pendek yang ada. Nah, kemudian ada satu siswa ini ketika teman-temannya membaca bersama-sama dengan bagus, dengan baik, siswa ini dia malah diam. Jadi siswa ini bernama Arman di kelas 5. Jadi siswa ini hanya diam saja seperti itu, tidak mau mengeluarkan suaranya untuk ikut bersama-sama temannya untuk melantunkan surah-surah pendek Al-Quran tersebut. Oh iya. Jadi benar-benar tidak ada suara Pak ya? Iya Bu, betul-betul tidak ada suara. Kalau begitu dengan permasalahan yang sudah Pak Indra hadapi, apa kira-kira yang menyebabkan murid tersebut tidak mengeluarkan suara sama sekali Pak Indra? Iya Bu, jadi pernah suatu ketika saya panggil siswa tersebut, kemudian saya tanyakan, kenapa kamu ketika pembacaan surah-surah pendek dalam Al-Quran, kenapa kamu hanya diam saja? Nah ternyata dia menjawab begini Bu, katanya dia merasa malu dan takut salah seperti itu, sehingga nanti kalau salah dia takut akan dibully rame-rame oleh temannya di kelas. Jadi intinya siswa ini merasa malu, merasa takut, sehingga dia lebih baik diam, lebih baik tidak mengeluarkan suaranya. Gitu Bu. Oh, merasa malu, mungkin juga disebabkan tidak percaya diri Pak ya, lebih betul. tepatnya. Oke, baik. Berarti dari permasalahan Pak Indra ini dan ngobrol dengan siswa tersebut, dapat kita simpulkan murid tersebut takut salah kayaknya Pak ya. Betul Bu. Kurang percaya diri sehingga dia juga menyebabkan dia takut untuk mengeluarkan suara Pak ya. Nah, kalau dari planning Bapak Indra sendiri dari skala 1 sampai 10, anak tersebut kira-kira berada di level berapa Pak Indra? Ya, kalau menurut pengamatan dan penilaian saya selama ini Bu, dengan keadaan anak ini, dengan rasa takutnya, dengan rasa malunya, saya sih memposisikannya dia di skala poin 4. Poin 4 Ya, Pak ya. kenapa? Karena nampaknya siswa ini harus betul-betul memerlukan bimbingan Bu. Perlu bimbingan khusus Pak ya. Nah, kalau dari harapan Pak Indra sendiri untuk anak tersebut kira-kira terjadi peningkatan untuknya ke level berapa Pak Indra? Kalau target saya sih tidak usah terlalu tinggi ya Bu, cukup dinilai 7. 7 Pak ya. Karena siswa ini dia memerlukan bimbingan khusus, memang betul-betul memerlukan bimbingan khusus. Artinya dia mau mengeluarkan suaranya saja itu sudah alhamdulillah. Dia tidak perlu semerdu mungkin lah ya lantunan yang dia bacakan, surah-surah pendek tersebut. Setidaknya dia mau saja mengeluarkan suaranya, itu sudah ada peningkatan menurut saya ya, sudah alhamdulillah. Sehingga untuk target bagi saya sih tidak usah terlalu tinggi, cukup di angka 7 sudah Cukup di angka 7 dari level 4 menuju ke level 7 Pak ya. Betul Bu. Oke, baik. Karena anak ini benar-benar membutuhkan bimbingan dari Bapak ya, sehingga Bapak memplanningkan ke depannya di level 7 saja Pak ya. Itu sudah cukup kalau menurut Bapak dan Betul. sudah maksimal Pak ya. Betul Bu. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan Pak Indra lakukan setelah kita mengobrol hari ini Pak? Rencana apa ya Bu? Oh iya, saya ingat Bu. Jadi kemungkinan nanti di pembelajaran selanjutnya itu saya akan menggunakan permainan-permainan atau game-game yang mana surah-surah lantunan daripada surah-surah ayat pendek ini akan kita buat permainan. Jadi siapa tahu nanti siswanya merasa bersemangat sehingga dia mau mengeluarkan suaranya Bu. Nah ini saya baru ingat Bu, alhamdulillah. Wah. Ya, jadi sebelumnya itu saya memang sering dalam pembelajaran itu adanya game-game. Jadi bukannya tidak tahu ya, tapi hanya saja tadi terlupa dan alhamdulillah menjadi ingat saya Bu. Wah, luar biasa nih Pak, sangat menginspirasi sekali dan saya sangat setuju nih Pak dengan melakukan permainan. Mungkin si anak lebih rileks, enjoy Pak lah dan mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan.
Saya berharap nanti berjalan dengan lancar, Pak Amin. Indra. Terima kasih Bu. Iya, memang anak-anak ini memang jauh sekali, Pak. Permainan itu nantinya akan lebih leluasa, anak-anak dapat lebih bahagia. Nah, kira-kira Bapak Indra penerapannya sendiri, kira-kira kapan mau Bapak mulai, Pak? Iya, karena pembelajaran yang kemarin sudah selesai ya Bu. Ya. Jadi rencananya penerapan untuk pembelajaran yang game-game permainan ini rencananya sih di pembelajaran selanjutnya Bu akan saya terapkan. Oh, di pembelajaran selanjutnya game-game ini nanti akan dipraktekkan, Pak ya. Dan semoga berjalan dengan lancar, Pak Indra. Amin. Kemudian Bapak kira-kira tidak melakukan kolaborasi, Pak, atau melakukan kolaborasi dengan siapa saja? Bapak melakukan kolaborasi atau tidak, maksud Ya. saya? Jadi rencananya saya akan melakukan kolaborasi Bu. Nah, jadi di sekolah saya itu kan juga ada satu guru lagi di bidang pendidikan agama Islam. Wah. Beliau namanya Ibu Fitriah. Jadi beliau itu mengajar pendidikan Al-Quran. Jadi basic kita itu sama-sama pendidikan agama Islam. Nah rencananya pada pembelajaran yang selanjutnya dan selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan beliau karena kita memang sering berkolaborasi dengan beliau terutama di bidang keagamaan seperti di luar pembelajaran ya seperti Jumat Takwa, kemudian pelaksanaan hari-hari besar Islam. Nah itu kita juga sering berkolaborasi dengan Ibu Fitriah tadi karena kita sama-sama basicnya adalah agama Islam, pendidikan agama Islam. Demikian. Oh, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan beliau, Pak ya. Oke, Bapak Indra, berarti Bapak Indra nantinya akan berkolaborasi dengan beliau, Pak ya, untuk Betul. secara teknisnya. Dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Indra rasakan sebelum dan sesudahnya setelah sesi ini, Pak? Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya obrolan ini, Bu, saya itu kembali teringat akan sesuatu yang saya telah lupa sebenarnya, dimana di pembelajaran itu saya sering menerapkan permainan-permainan. Nah, jadi dengan masalah saya yang ini tadi, alhamdulillah saya kira solusinya saya dapatkan, yaitu dimana sebenarnya solusi itu sudah sering saya lakukan, cuma entah kenapa sebelum obrolan ini saya tidak terpikirkan untuk itu. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya obrolan ini saya kembali bisa ingat terhadap teknik atau metode mengajar yang dulu pernah saya lakukan namun sempat terlupa, Bu. Wah, luar biasa. Semoga Pak Indra selalu semangat untuk dunia pendidikan, Pak ya. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktu di sela kesibukan pribadi juga, Pak ya, karena tadi istri Bapak lagi di rumah sakit. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak Indra tetap datang berhadir di sini setelah jadwal rutin, setelah beberapa kali cancel Pak lah, karena sama-sama sibuk. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Indra rencanakan berjalan dengan lancar. Nanti kalau misalnya Bapak sudah menemukan hasil terbaik di lapangan, kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya ingin ngobrol kembali dengan Bapak, Pak ya. Boleh, Bu. Silahkan, Bu. Iya, kalau misalnya Bapak ada terkendala lagi, silahkan nanti dihubungi, Pak ya. Siap, Bu. Semoga dari pertemuan coaching kita hari ini bermanfaat untuk Bapak Indra. Bapak Indra terus menginspirasi banyak Bapak Ibu guru di tempat kerja Bapak Indra khususnya. Selalu semangat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih, Bu Elsi. Terima kasih juga Pak Riksi. Kalau begitu saya mohon pamit, Bu. Iya, silahkan Pak. Salam untuk istrinya Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Elsi sekali lagi, Pak Riksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Elsi sudah menyelesaikan proses percakapan coaching pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu Elsi setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Perasaan saya senang karena saya bisa membantu Bapak Indra dengan memecahkan permasalahannya. Bukan membantu sebenarnya Pak ya, lebih mengarahkan beliau tentang solusi apa yang tepat untuk beliau lakukan dalam permasalahan tersebut. Dan bagaimana solusinya, Bu?
sering mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan game dalam bentuk permainan dalam pembelajaran Pak Reksi. Kemudian terkadang kita juga hanya terlupa, bukannya tidak tahu. Beliau tadi mengatakan seperti itu, padahal sebelumnya beliau sudah melaksanakan pembelajaran dengan berbasis game-game permainan seperti itu Pak Reksi. Dan Pak Indra juga menemukan sendiri solusi apa yang tepat dalam permasalahan beliau, Pak. Coaching tadi berjalan dengan santai, adanya canda tawa, namun tetap fokus. Tadi ketika pada saat proses melakukan coaching, Bu, tadi saya ada mencatat beberapa kegiatan yang Ibu lakukan di sini. Yang pertama, Ibu tadi proses coachingnya berjalan dengan santai, terus tetap fokus juga, Bu. Ibu juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Yang terpenting di sini, Bu, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan dapat memberikan umpan balik, serta Ibu juga ingin tahu hasilnya bagaimana. Itu yang saya catat tadi, Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya nih, Bu? Kalau tadi saat coaching Pak Reksia, saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh, yaitu mendengarkan apa permasalahan yang coach hadapi di lapangan. Kemudian saya juga aktif mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Indra selaku coach saya. Dan mungkin saya juga telah memberikan umpan balik dengan maksimal terhadap pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya berikan kepada coach, yaitu dalam hal ini terhadap Bapak Indra. Seperti itu Pak Reksi. Luar biasa sekali Bu Elsie dengan kesempatannya melakukan perbincangan coach dengan coach, yaitu dengan Bu Elsie dan Pak Indra. Saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi apa yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Elsie dalam kesempatan pada hari ini. Satu lagi nih Bu, indikator ketercapaian coach dari yang Ibu lakukan apa, Bu? Dari indikatornya Pak Indra sepertinya semangat Pak ya, telah melakukan coaching dengan beliau jadi teringat sesuatu yang katanya terlupa, jadi beliau menemukan sendiri tanpa saya memberikan masukan terhadap beliau kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau di lapangan. Dan juga saya melihat di sesi akhir beliau juga lega karena sudah menceritakan apa yang menjadi unek-unek beliau selama ini. Iya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk proses coaching ini, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bersama coach bisa bermanfaat ke depannya. Baik Bu Elsie sudah melakukan coach pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Pak Reksi, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Reksi sudah meluangkan waktu untuk berhadir dan bertemu dengan Pak Indra secara langsung. Terima kasih Pak. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Alhamdulillah. Hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya? Iya, Bu. Saya itu sudah ada bikin janji ya sama Ibu Elsie. Jadi beliau ini katanya punya permasalahan. Tapi saya juga belum tahu permasalahannya apa. Cuma yang jelas kemarin beliau menghubungi saya bahwa minta di coaching oleh saya, Bu. Oh, seperti itu ya Pak Indra. Nah, kira-kira Pak dalam melakukan proses coaching apa saja sih persiapan yang Bapak lakukan? Untuk persiapan yang saya lakukan untuk coaching dengan Ibu Elsie ini, yang pertama waktu ya. Saya menyisihkan di antara kesibukan saya meluangkan waktu untuk membantu dan menggali potensinya beliau. Kemudian yang kedua tempat
Nah, kita kebetulan sudah bikin janji, tempatnya adalah di sini. Kemudian saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang sekiranya nanti dapat menggali potensi yang beliau miliki sehingga beliau dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu, Bu. Ya, luar biasa ya Pak Indra ya. Nah, kira-kira Pak dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Rencananya ada 3 kompetensi ya yang Iya. akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik segala permasalahan yang ada pada Ibu Elsie. Kemudian yang kedua, saya akan berupaya untuk selalu hadir di sini sehingga kehadiran penuh akan tercipta. Dan yang ketiga, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang berbobot, sehingga beliau nanti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan berbobot pula, Bu. Luar biasa Bapak Indra hari ini. Nah Pak Indra, nah kira-kira indikator dan tujuan seperti apa sih yang Bapak harapkan dalam proses coaching hari ini? Ya, tentunya tujuan yang saya harapkan dari proses coaching ini nantinya adalah di mana Ibu Elsie dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Saya di sini hanya berupaya untuk menjadi coach yang mampu menggali atau memancing potensi yang ada pada diri beliau. Gitu. Ya, luar biasa, mantap sekali ya Pak. Apa yang sudah Bapak paparkan hari ini, semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar dan Amin. semoga juga indikator dan tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak. Iya. Eh, Betul, Bu. Ini mana nih Bu Elsie? Masih lama kan? Halo, silakan Ibu Elsie. Oh iya Bu Elsie. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Iya. Maaf Bu, agak macet Bu tadi Bu. Pak. Oh iya Bu. Ya, ada apa-apa. Apa kabar nih? Ibu Elsie? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Walaupun minggu kemarin itu sebenarnya saya opnam Pak, tetapi saat membuat schedule dengan Bapak udah saya sudah sehat. Masya Allah, alhamdulillah sudah sehat ya. Mohon maaf ya Bu Elsie, Pak Indra, saya izin untuk berada di sini. Silakan, Bu. Ya ya. Ya Ibu Elsie, gimana nih tempatnya menurut Ibu? Wah, kalau saya jujur ini pertama kali Pak saya berada di labirin ini. Tempatnya sejuk dan Bapak tepat sekali nih memilih tempat lokasinya. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa ngobrol dengan santai juga dengan Bapak. Karena Iya. tidak banyak orang juga kan Pak ya. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, seperti yang Ibu ceritakan kemarin, nampaknya Ibu ada permasalahan ya Bu di sekolah. Iya benar Pak, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah Pak ya di sekolah. Sebenarnya tidak semua guru Pak ya, mungkin karena disebabkan tidak adanya pemerataan SDM Pak, sehingga siswa saya itu untuk mata pelajaran tertentu saja Pak tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian siswa saya itu tidak bergairah juga Pak dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti itu Pak. Oke. Kira-kira apa sih harapan Ibu setelah obrolan kita ini nanti selesai? Kalau harapan saya berharap setelah bertemu dengan Bapak Indra, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan solusi, dan siswa saya bisa kembali aktif maksimal kembali Pak. Saya itu berharap siswa saya itu kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Indra. Iya. Semoga ya Bu nanti ada titik terangnya dan ada solusi dari Ibu sendiri. Amin. Kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan lebih detail nggak Bu permasalahan Ibu ini? Kalau saya harus menceritakan detail, sepertinya kalau saya menyadari di lapangan itu guru-guru tidak adanya pemerataan SDM karena guru-gurunya itu masih enggan Pak, atau masih berada di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyamannya, tidak mau mengupgrade skillnya lebih maksimal lagi, sehingga kebanyakan saya melihat di lapangan ada beberapa guru kelas di tempat kerja saya itu hanya terpaku pada LKS saja Pak, memberikan tugas, kemudian jawab soal di LKS, sehingga siswa itu jadinya sedikit bosan Pak, jenuh, sehingga saat proses pembelajaran berlangsung itu
si murid jadinya kurang bergairah seperti itu Pak. Saya ingin adanya pemerataan SDM untuk Bapak Ibu guru di tempat tugas saya khususnya Pak. Iya, saya bisa menangkap itu, Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu penyebabnya apa, Bu? Kalau penyebabnya sendiri, kalau saya menyimpulkan kayaknya berasal dari dirinya sendiri Pak, karena masih enggan keluar dari zona nyaman, masih menikmati proses pembelajaran yang di zaman masa lalu. Sedangkan sekarang kita sudah pembelajaran berbasis IT, sudah harusnya media pembelajaran, video-video dan lain sebagainya Pak. Iya. Berbicara tentang planning yang akan Ibu lakukan, kira-kira saat ini seandainya diskalakan dari angka 1 sampai 10, itu kira-kira SDM yang ada di sekolah Ibu itu berada di posisi berapa, Bu? Kalau ditanya SDM Pak ya, kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi Pak ya, kayaknya masih berada di level 5 Pak. Level 5, oke. Jadi tentunya Ibu berharap bisa meningkatkan, Bu ya? Sangat berharap Pak. Oke. Kalau saya boleh tahu, selanjutnya nanti harapan Ibu itu bisa berada di level atau skala berapa, Bu? Kalau ditanya harapan saya pribadi, tentunya saya ingin di level 10 Pak. Insya Allah bisa. Amin. Semoga bisa ya, Bu. Amin. Baik, Ibu Elsie, saya di sini berharap ya, semoga level yang Ibu targetkan, yang Ibu impikan tadi dapat tercapai secara maksimal di angka 10. Semoga ya, Bu. Insya Allah. Kalau saya boleh tahu, strategi yang Ibu lakukan kira-kira apa, Bu? Kalau strategi, saya memiliki 3 strategi Pak. Yang pertama, saya ingin merubah pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Canva for Education. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Dan yang terakhir adalah saya akan menggunakan tutor teman sebaya Pak nantinya. Oh, bagus sekali ya, Bu. Semuanya sesuai dengan ini ya, Bu ya, pembelajaran abad 21. Iya, betul Pak. Baik, Ibu Elsie, setelah Ibu paparkan 3 strategi tadi, menurut saya itu menarik sekali ya, Bu. Nah, kira-kira untuk penerapannya nih, Bu, ngomong-ngomong, kapan Ibu akan mulai menerapkan 3 strategi tersebut? Kalau penerapannya mungkin minggu ketiga bulan Juli Pak, karena kebetulan ini juga tahun ajaran baru, insya Allah adalah waktu yang tepat Pak untuk melaksanakan ini. Iya, betul sekali, Bu. Ya, Ibu Elsie, setelah kita tadi ngobrol sampai saat ini, kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang Ibu dapat atau Ibu peroleh dari sesi kita pada hari ini, Bu? Yang saya dapat dari sesi ini, pertama, setelah saya berbicara dengan Bapak, saya mendapatkan pencerahan Pak. Saya juga mendapatkan arahan, saya juga menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Bapak juga menguatkan saya sehingga saya lebih percaya diri, lebih maksimal lagi insya Allah untuk dunia pendidikan Pak di Kabupaten Tanah Laut. Amin, alhamdulillah. Semoga dengan sesi kita hari ini betul-betul dapat memberikan semangat, Bu ya. Amin, insya Allah. Dapat membangun dunia pendidikan yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Amin, insya Allah. Ya, Ibu Elsie, tadi kan Ibu memaparkan 3 strategi ya. Ya, betul. Kalau boleh sih, nanti kapan-kapan saya mau melihat hasilnya, boleh ya, Bu? Iya, siap Pak, siap. Alhamdulillah, ya. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi ya buat saya juga dan buat rekan-rekan pendidik yang lainnya, Bu. Siap Pak. Mohon maaf nih Pak Indra, tadi saya tidak bisa lama nih Pak, jadi setelah ini mungkin saya langsung duluan dulu Pak ya. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Saya Silakan. ucapkan terima kasih nih pada Pak Indra karena meluangkan waktu. Sama-sama, Mudah-mudahan Bu. nanti apabila saya ada permasalahan lagi, Bapak Iya. bisa Silahkan. bertemu lagi Pak ya. Silahkan, Terima Bu. kasih Iya, banyak, iya, Pak Indra. sama-sama. Permisi ya Bu ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Indra, Ya, Bu. bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah sih, Bu ya. Kalau saya sih merasa senang ya bisa membantu Ibu Elsie dalam menggali potensi-potensi beliau, sehingga beliau yang punya masalah, beliau sendiri yang dapat menyelesaikan masalahnya, Bu. Luar biasa Pak Indra. Nah, menurut Pak Indra apakah solusinya itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai, Bu. Beliau sudah memaparkan strategi-strategi yang beliau lakukan,
Kemudian beliau juga sudah mengagendakan kapan strategi itu akan mulai direncanakan. Nah, luar biasa ya Pak Indra. Nah Pak Indra, tadi dalam proses coaching saya mencatat beberapa hal. Nah, yang pertama Pak Indra sudah hadir secara penuh dalam pelaksanaan coaching. Pak Indra juga melakukan coaching dengan sangat santai dengan Bu Elsie tadi. Jadi Bu Elsie merasa rileks ketika mengutarakan permasalahan yang dialami oleh Bu Elsie kepada Pak Indra. Kemudian Pak Indra juga sudah menjadi pendengar yang aktif terhadap cerita-cerita dari permasalahan Bu Elsie yang diceritakan kepada Pak Indra dengan baik. Nah, kemudian Pak Indra juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi oleh Bu Elsie, dan juga Bu Elsie tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri, sehingga Bu Elsie nampak tadi terasa senang ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Pak Indra, setelah proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan? Setelah proses coaching tadi, rencana saya sih dari ketiga kompetensi utama ya yang akan saya tingkatkan, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik sehingga bisa merasakan masalah dari si coach ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin kembali meningkatkan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga si coach akan menjawab dengan jawaban yang berbobot dan baik pula. Wah, luar biasa ya Pak Indra ya. Sangat menginspirasi apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian Pak, apa sih indikator dan tujuan dari coach yang sudah Bapak lakukan hari ini? Indikator yang dipaparkan oleh Ibu Elsie itu beliau ingin meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah beliau, sehingga nanti berpengaruh kepada siswa yang diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi hasilnya. Kemudian beliau untuk tujuannya, beliau memiliki tiga tujuan, yaitu tadi pembelajaran dengan Chromebook, dengan menggunakan Chromebook. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan presentasi dari Canva for Education, dan yang ketiga beliau juga akan menggunakan tutor teman sebaya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Indra atas waktunya yang sudah diberikan hari ini. Semoga tujuan dan harapan Bapak pada proses coaching hari ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Berhubung ini waktunya sudah sore ya Pak ya, kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Nanti kita bisa bertemu di lain waktu apabila ada permasalahan lagi yang akan kita pecahkan bersama. Siap Bu. Ya, terima kasih ya Pak Indra. Sama-sama ya. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1043 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida selaku fasilitator kami yang selalu memberikan arahan. Semoga Ibu selalu sabar dalam membimbing kami, Bu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadriade SPD selaku pengajar praktek yang telah membimbing kami dengan sabar. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Selalu yes yes yes, tak pernah no no no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes yes yes. Yeay!